Selamat pagi anak-anak istimewa. Selamat datang di channel ini. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Maria. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mohon berkat dari Tuhan, sehingga apa yang akan kita pelajari bermakna bagi hidup kita. Berdoa, mulai. Selesai. Materi kita hari ini yaitu struktur teks persuasi. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kita dapat mengidentifikasi struktur teks persuasi. Kedua, kita dapat menentukan bagian-bagian struktur teks persuasi. Sekarang kita amati teks berikut. Teks tersebut merupakan contoh persuasi politik. Yuk kita baca sama-sama. Sebentar lagi pemilihan umum tiba. Ayo gunakan hak pilih kita untuk memilih calon presiden di negara ini. Ingat, masa depan negara kita 5 tahun ke depan bergantung pada pilihan Anda pada tanggal 1 Juni 2015. Jangan sampai Anda golput atau hak suara Anda akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, marilah ajak semua saudara, teman, adik, dan kakak untuk datang ke TPS. Ingat, jadilah pemilih yang bijak. Setelah kita membaca teks tersebut, mari kita amati tabel berikut. Pada tabel, terdapat kalimat dan makna kalimat. Kalimat yang pertama berbunyi, sebentar lagi pemilihan umum tiba. Maksud dari kalimat tersebut adalah mengenalkan topik yang akan dibahas. Topik itu apa? Yaitu pemilu. Kalimat kedua, ayo gunakan hak pilih kita untuk memilih calon presiden yang terbaik di negara ini. Kalimat ini sangat jelas mengandung ajakan. Ayo. Ya, terdapat kata ayo di sana. Kalimat berikutnya, ingat, masa depan negara kita 5 tahun ke depan tergantung pada pilihan Anda. Jangan sampai Anda golput atau hak suara Anda disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalimat ini mengandung fakta. Jika kita tidak menggunakan hak pilih kita, maka kita digolongkan menjadi golput dan hak suara kita bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, oleh karena itu, ajaklah teman, saudara, kakak, adik ke TPS. Ingat, jadilah pemilih yang bijak. Sangat jelas di sana bahwa kalimat ini menegaskan kembali apa yang harus dilakukan oleh pembaca. Ya, ajakan apa yang harus dilakukan?
Setelah kita memahami kalimat demi kalimat, ya, kita dapat menyimpulkan bahwa struktur teks persuasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengenalan isu. Pada pengenalan isu berisi tentang pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi dasar pembicaraan. Ya, tadi sudah dicontohkan bahwa yang menjadi dasar pembicaraan yaitu pemilu. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Ya, pada rangkaian argumen ini berisi sejumlah pendapat penulis atau pembicara yang tentunya diperkuat dengan fakta. Dan jelas berisi tentang ajakan-ajakan. Ya, ini yang menjadi inti dari teks persuasi. Ya. Yang keempat berupa penegasan kembali. Penegasan kembali ini bisa berupa simpulan, bisa berupa rangkuman. Jadi sudah dicontohkan dengan jelas. Setelah mengetahui struktur, sekarang tibalah saatnya kalian untuk mengerjakan tugas. Bacalah teks persuasi yang berjudul pendidikan dengan baik. Setelah membaca teks, tentukan bagian-bagian dari struktur teks persuasi. Tuliskan kalimatnya pada bagian-bagian tersebut. Jadi mana yang termasuk pengenalan isu, mana yang termasuk rangkaian argumen, ajakan apa yang tertulis, dan tuliskan kalimat yang menegaskan kembali topik yang dibicarakan. Sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan dukung terus channel ini sehingga dapat berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada topik-topik berikutnya.